Coba bayangin ya, suasana di pesisir Aceh Tamiang, sebulan setelah banjir bandang. Sepi. Tapi ini bukan sepi yang damai loh. Ini sepi karena ratusan nelayan, mereka nggak bisa melaut sama sekali. Mesin perahu mereka mati, dan rasanya denyut nadi kehidupan di sana tuh ikutan berhenti. Yuk, kita coba telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Dengerin deh kata-kata Pak Bidin barusan. Dalam banget kan? Ini langsung kena ke jantung masalahnya. Jadi ini tuh bukan lagi cuma cerita soal bencana alam ya, tapi soal krisis kemanusiaan yang datang setelahnya. Ini suara seorang bapak, seorang kepala keluarga, yang tiba-tiba aja kehilangan cara buat ngasih makan anak istrinya. Oke, jadi gini situasinya. Banjirnya mungkin udah surut, airnya udah nggak ada. Tapi kehancuran ekonominya itu masih terasa banget. Ini kayak bencana babak kedua, di mana alat-alat yang harusnya jadi sumber kehidupan, sekarang malah jadi tugu pengingat. Monumen bisu dari semua yang udah hilang. Kalau kita lihat langsung ke desa-desa kayak Ujung Tanjung dan Kampung Masjid, pemandangannya itu bikin hati miris. Perahu-perahu mereka bukannya di laut, malah terdampar di darat. Mesinnya penuh lumpur, udah mulai karatan. Dan yang paling parah, jaring-jaring mereka, alat mereka cari nafkah sehari-hari, hilang, lenyap ke bawah arus banjir. Sekarang, yuk kita dengerin langsung dari mereka yang rasain dampaknya. Ini bukan lagi soal angka atau data, tapi tentang kisah nyata orang-orang yang lagi berjuang buat bangkit dari puing-puing kehidupan mereka. Nah, ini Pak Muhammad Arifin. Coba bayangin perjuangannya. Perahunya rusak, mesinnya kelep lumpur. Tanpa penghasilan, dengan tangan kosong, dia coba benerin satu-satunya alat kerjanya itu. Papan perahunya patah kena hantaman banjir, dan dia harus perbaiki sendiri supaya bisa berharap melaut lagi. Dan ceritanya Pak Arifin ini bukan satu-satunya. Ini tuh masalah yang dialami hampir semua nelayan di sana. Mesin mereka ya gitu kelelap, karatan. Badan perahunya ada yang pecah, ada yang bolong. Alat tangkap kayak bubuk kepiting sama pancingan udah deh hilang semua. Bener-bener kehilangan segalanya. Bahkan rumah mereka juga banyak yang kena. Ini dia nih, koneksi yang paling nyata. Waktu mesin perahu karatan, dapur di rumah itu terancam nggak ngebul. Rusaknya alat kerja itu artinya sumber makanan keluarga juga putus. Jadi mereka terpaksa hidup dari bantuan. Dan itu pun harus dihemat-hemat banget biar cukup. Sekarang, coba kita lihat gambaran besarnya. Ini bukan lagi masalah 1-2 perahu yang rusak. Tapi ini soal kelumpuhan ekonomi yang dampaknya ke satu wilayah pesisir. Skalanya luas banget. Nih, lihat angkanya. Di satu desa aja, di Ujung Tanjung, ada sekitar 120 nelayan yang sekarang nggak punya kerjaan. 120 keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utama. Angka ini aja udah nunjukin betapa seriusnya krisis yang lagi mereka hadapi. Dan di desa tetangganya, Kampung Masjid, kondisinya lebih parah lagi. 75% warganya itu nelayan. Bisa kebayang nggak, kalau 3/4 dari satu komunitas tiba-tiba kehilangan pekerjaan di waktu yang sama, ya seluruh roda ekonomi di situ langsung macet total. Bantuan sih udah ada yang datang, tapi ada satu masalah yang krusial. Ada jurang yang lebar banget antara bantuan yang sifatnya sementara buat bertahan hidup, sama alat yang benar-benar dibutuhin buat mereka pulih dalam jangka panjang. Nah, di sini nih letak masalah utamanya. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi, bantuan yang datang itu untuk bertahan hidup. Beras, mie instan, air minum. Penting banget, jelas. Tapi sifatnya sementara, pasti habis. Nah, di sisi lain, yang sebetulnya mereka butuhin itu untuk bangkit lagi. Perahu, mesin, alat tangkap. Jadi beda kan? Yang satu untuk hari ini, yang satu lagi untuk hari esok dan seterusnya. Jadi poin kuncinya dari sini. Bantuan makanan ya bakal habis. Tapi kalau bantuannya alat kerja, itu jadi investasi buat masa depan mereka. Ini soal memberdayakan mereka lagi. Supaya nggak terus-terusan bergantung sama bantuan, tapi bisa kembali jadi tulang punggung buat keluarga mereka sendiri. Oke, kita udah sampai di bagian akhir dari pembahasan ini. Ini tuh intinya adalah sebuah seruan, permohonan langsung dari para nelayan supaya mereka nggak dibiarkan jatuh ke kondisi yang jauh lebih bahaya untuk jangka panjang. Kita kembali lagi ke suara Pak Bidin. Permintaannya itu sederhana, jelas, tapi kuat banget. Mereka nggak minta uang loh. Mereka minta alat untuk bisa bekerja lagi. Mereka minta martabat mereka kembali sebagai seorang nelayan yang bisa menghidupi keluarganya. Dan inilah bahaya yang sesungguhnya.
kemiskinan struktural. Ini kondisi di mana ya karena mereka nggak punya perahu atau mesin, sekeras apapun mereka mau kerja, mereka nggak akan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka terperangkap bukan karena malas, tapi karena alatnya udah nggak ada. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Karena membangun kembali hidup setelah bencana itu ternyata bukan cuma soal ngasih makan untuk besok, tapi tentang mengembalikan alat kerja, mengembalikan harapan, dan mengembalikan kemandirian yang hilang. Jadi apa sih arti pemulihan yang sesungguhnya? Coba kita renungkan.